Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidil habib wa ala alihi wa sahbihi al-sayyidil maqadu. Allahumma innaka qad aqdarta ba'daka al-sayyid wa syarr wa la tuqadda lidhalika bi'nudur ma'amud bimastafadta bihi mimma qadarta alihi bihaqqi qawlika wa ma hum bidarin abdi alhamdulillah. Semoga panjenengan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, hutangnya semakin menipis, hatinya semakin bercahaya, semakin bersih, dan semakin hari hati kita terpupuk kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau ngecek dulu soundnya apakah sudah soundnya apakah sudah benar atau belum. Sound yang maksudnya suara saya apakah sudah benar atau sudah jelas atau belum. Soundnya sudah mantap ya. Oke. Ada Dus Aki dari Riau, Ketua PW, jelas ya. Oke, alhamdulillah. Baik para sahabat, kemarin kita sudah jelaskan bahwa kalimat tidak mengizinkan suatu keilmuan itu masuk ke CRA, itu bukan berarti kemudian kita melarang. Saya sendiri melarang tidak. Sekali lagi saya tidak melarang. Tetapi jika satu ilmu itu tidak ada di CRA, kemudian kalian belanja di luar, monggo, tentu dengan aturan mereka. Mahal sekalipun ya, monggo. Tapi kalau di CRA itu ada aturan-aturan. Ketika adapun yang tidak boleh masuk lagi dan tidak kalau semenjak tahun 2020 ya. Ini saya ulas kembali nih. Yang pertama hipnosis jadi lebih luas daripada hipnosis murni, itu tidak boleh. Kalau hipnoterapi juga sudah tidak. Jadi kalau hipnoterapi kan terapannya sudah tidak masuk. Mediumisasi, raga sukma, prana, totok telur, totok halilintar, ada 11. Terus ada 11 ya, termasuk raga sukma, astral projection sudah tidak diizinkan. Dan macam-macam keilmuan yang menurut orang walaupun pelatihannya mahal, tetapi ketika masuk zirah sudah tidak diizinkan. Ada 11 yang kalau kalian pengen tahu lebih detailnya kayaknya sudah di video sebelumnya, deskripsi sebelumnya. Adapun yang kita akomodir kita masih dan tidak boleh meninggalkan Quran. Ilmu ru'yah, RTS, ruatan tulang dan sendi, ada 13 keilmuan yang kita akomodir, dan itu bukan dari saya. Sekali ulangi, bukan dari saya, tapi keilmuan dari para warga Nahdien yang kita akomodir untuk selanjutnya biar bermanfaat. Dan tentu ketika masuk JRA mereka biaya pun
biaya pun hanya untuk mengganti buku dan seterusnya, tidak ada biaya seperti nginep di hotel dan sebagainya, sehingga mahal, tidak ada mahal. Jadi perlu diketahui ada 13 dan kalau dicabangkan ada 21 cabang keilmuan yang dirawat di Jamiah Ruqyah Aswaja. Jadi para sahabat, saya ingin menjelaskan bahwa ketika saya ngisi pertama kali pelatihan itu sama sekali tidak bayar, awalnya tidak bayar. Tetapi karena panitia itu tidak punya dana, akhirnya ya udah bayar aja untuk mengganti biaya buku, makanan dan seterusnya. Saya ulangi, awalnya saya ketika pelatihan di tahun 2016 kalau tidak salah, atau saya lupa, pokoknya yang hafal itu Madiun, itu kita tidak bayar, sama sekali tidak bayar. Bahkan saya pulang pun tidak, saya pun naik bis dan tidak berbayar dan tidak dibisyaroi begitu. Jadi ketika ada ungkapan atau sentilan bahwa JIRA menjual agama, tentu ini kurang tepat. Padahal mereka juga punya ilmu, dan ilmu yang tentu yang menyentil itu juga berbayar. Jadi saya kira pelatihannya juga bayar dia, sama. Bahkan banyak, ada saya katakan 9 hingga 12 ada orang yang sudah belajar di JIRA, kemudian membuat satu grup, membuat komunitas sendiri, dan mereka buka pelatihan dengan harga jutaan. Saya ulangi, jutaan. Nah, seandainya ilmu yang diterapkan di pelatihan mereka itu di JIRA pun sudah ditolak, artinya sudah tidak diizinkan. Itu pun masih buka di masyarakat pelatihan dengan harga jutaan. Dan saya tidak pernah menyebut nama oknum dan nama. Selama mereka pernah belajar dengan saya, saling gulau, saya doakan semoga kita kelak bertemu di akhirat. Dan saya tidak pernah mencela apa yang mereka lakukan, karena saya tidak bisa mencela orang yang pernah belajar dengan saya, siapapun dia. Baik sahabat, ketika itu awalnya 50, tapi ternyata ketika kita organisasi sudah besar, menuntut adanya buku, menuntut adanya konsumsi, menuntut adanya sertifikat, dan panitia juga kewalahan, maka kita membuat berbayar, dan berbayar pun ada SOP-nya. Jadi dalam berbayar pun saya ketika di pelatihan itu sama sekali tidak menyentuh 1 rupiah pun ketika pelatihan. Saya tidak tahu menahu panitia ini bagaimana, tetapi pengurus pusat jadi keuangan yang ada di peserta itu diatur pengurus pusat, bukan saya. Baik sahabat, intinya kita ini di akhir tahun 2022 ini ada event besar, dan event besar ini ternyata memerlukan dana yang besar juga. Kita mengundang seluruh PC dan PW yang sudah ter-SK-kan maupun belum ter-SK-kan Jamiah Ruqyah Aswaja, dan itu mencapai sekitar 200 lebih PC dan PW-nya ada 18. Dan kemarin saya dilaporin oleh Ketua Umum Gus Abdul Wahab bahwa RAB yang kita ajukan, dan kita juga mengundang para tokoh, salah satunya Kiai Said Akil Sirot dan lain sebagainya, itu juga membutuhkan dana pula. Sebab itu saya tanya, kira-kira RAB-nya ada sekitar 600, saya bongkar ya, sekian, 660 juta sekian gitu. Nah, perlu diketahui bahwa saldo pengurus pusat itu tidak ada segitu. Artinya 25 saja entah ada enggak, entah apa ada atau tidak. Sebelum adanya, Mas, ini sengaja saya bongkar
bukan bongkar sih, cuma saya transparan ya. Kalau bongkar cenderung buruk ya. Oleh sebab itu para sahabat, kayaknya kalau melaksanakan event yang besar kita ini kesulitan karena tidak ada pendanaan. Kalau yang lain biasanya ngomong dalilnya mana, sekarang kita butuhnya dananya mana. Nah, karena begitu besarnya itu anggaran, maka sekali lagi para sahabat, terutama pengurus PW, pengurus PC, untuk mendengarkan informasi ini dan sekaligus mohon bantuan. Jadi saya jarang memohon bantuan kepada panjenengan, dan saya yakin panjenengan semua yang aktif, baik di JRA yang sudah dibekali ilmu ruqyah, ilmu bekam, toto, gurah, nasirul Quran, semuanya aja, yang tidak lain tujuannya ini adalah membekali panjenengan semua supaya menjadi seorang muslim yang berkompeten, menjadi muslim yang terapis, bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya kira dalam tanda kutip dan agak guyonan itu mesti modalnya sudah kembali. Maka dari itu ya, kalau belum kembali berarti kan ya nganggur ilmunya, nggak diamalkan. Dan saya yakin, dan saya ini ada yang tertawa di belakang saya, kayaknya ada penampakan. Nah, ternyata ketua PW ini. Nah, siapapun panjenengan yang baik merantau di Kalimantan maupun yang di Jawa, saya kira kalau Anda mengamalkan ilmu, saya yakin Allah akan memberikan kelapangan rezeki. Nah, saya sebenarnya bukan tipikal pencari dana, ini pertama kali ini. Kira-kira begini, anggota JRA ini ribuan. Oleh sebab itu saya menginstruksikan sekaligus menganjurkan panjenengan semua untuk membantu kita infak untuk kepentingan kita bersama Munas ini. Jadi 1% pun ya tidak melalui saya. Saya ulangi, 1% pun tidak melalui saya, tidak rekening saya, tapi langsung ke rekening pusat. Jadi sahabat, mohon maaf sekali, panjenengan yang saya doakan mudah-mudahan dikembalikan Allah berlipat-lipat ganda. Jadi saya mohon untuk instruksi satu praktisi 100.000. 100.000 atau berapa ya? Lupa saya. 100 ya, 100.000. Dan nanti didonasikan ke pengurus pusat. Jadi ke rekening pengurus pusat. Saya ulangi, saya menganjurkan dan menghimbau, menginstruksikan kepada panjenengan semua para anggota JRA, praktisi yang punya kelapangan dana untuk mendonasikan, menginfakkan sebagian hartanya yang dimiliki 100.000 saja untuk event Munas Musyawarah Nasional Jamiah Ruqyah Aswaja ini di Pacet Mojokerto, yang tentu kita mengundang seluruh PC ini. Saya kira itu, dan ini bukan beban PC, PW maupun pusat, ini adalah beban kita bersama. Oleh sebab itu kami mohon bantuannya. Insya Allah Allah akan mengganti berlipat ganda. Saya kira itu, dan saya setelah ini akan ke air upas, para sahabat. Air upas itu perjalanannya dari sini katanya 6 jam, tapi kalau ada truk yang asnya sobek, asnya patah, bisa jadi 2 hari. Dan ini habis dari hujan, kayaknya jalannya terus berlumpur. Apa? Ini sudah setengah hari, jam 7 tadi, 3 jam lagi. Nah, ini masih beberapa jam lagi. Ini mumpung ada sinyal, saya online. Tadi saya sampaikan ke Wahab, Gus, ini saya sinyalnya sulit. Tidak lain, kita datang ke Kalimantan bukan mencari mencari profit oriented, tapi memang untuk
kebersamaan kita bersama memajukan organisasi. Jadi JR ini tidak merampas, sekali lagi tidak merampas, tidak mengorek dari anggota, enggak. Terbukti bahwa kita tidak memberikan iuran wajib. Beda kalau jamaah lembaga dakwah apa begitu ya, selalu memberikan infak 20% dari pekerjaannya. Tapi JR sama sekali belum pernah. Ini pun baru 5 tahun sekali ini doang. Saya berharap panjenengan semua berharap menginstruksikan, menghimbau untuk tidak maksa ya. Untuk kalau punya anggaran, sekali lagi 100.000 saja untuk mentransfer ke rekening pusat guna membantu menghadirkan masyayikh kita. Dari kita ini kewalahan menghadirkan para masyayikh, termasuk tiket dan lain sebagainya, penginapan, nggak ada mampus. Jadi sekali lagi, ini saya berkali-kali ngomong sekali lagi ya, menginfakkan sebagian dananya yang untuk rokoknya, untuk beli sandalnya, beli bajunya, dipending dulu, diinfakkan ke rekening pengurus pusat untuk untuk kesuksesan acara Munas JRA di Mojokerto yang menghadirkan para masyayikh kita, Kiai Said Agil Sirot dan para ketua umum PBNU dan juga Gus Yahya dan Menteri Agama dan seterusnya, dan masih banyak para masyayikh yang akan kita undang. Dan semoga kedatangan beliau ini, doa beliau ini, ilmu beliau ini yang sebenarnya tidak mungkin bisa kita beli dengan harga 100.000 ini, harapan kita keberkahan para doa masyayikh gelontor ke keluarga kita, ke anak-anak kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan juga menjadi keluarga yang bahagia. Ya, terima kasih untuk semuanya, para praktisi yang militan, tetap membantu sesama yang merasa kesusahan dengan penyakit, dengan ekonomi, membantu. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan dengan semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.